Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Sukumbang. Ada? Oh, Ibu ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rita Sikumbang. Saya berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Dari prodi PPKN. Saya sangat tertarik tentang pernikahan beda agama ini. Jadi izin bertanya kepada Ustadz Habib, apakah pernikahan beda agama ini diakui oleh negara? Lalu, apakah status anak dari pernikahan beda agama tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan pada Abah terlebih dahulu. Lantas bagaimana pernikahan beda agama? Oh iya, apa saya yang jawab? Silakan, Habibana. Izin Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, terutama anakku yang bertanya barusan. Jadi sebelum saya menjawab tadi apakah hukum anaknya, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan surah Al-Maidah ayat yang kelima yang bunyinya at-thayyibat, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dalam ayat itu Al-Maidah ayat 5, ya Allah menjelaskan pada hari ini dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik, ya. Lalu kemudian Allah menjelaskan wal muhsanatu minal mu'minat, di antara yang dihalalkan itu hendaknya kalian menikah dengan muhsanat. Muhsanat itu wanita atau laki-laki yang muhsan, yang jaga akhlaknya, jaga adabnya, jaga jangan sampai kemudian dia mohon maaf ya misalnya disentuh berzina dan sebagainya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian menikah dengan yang seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Nah, ini penting. Lalu juga dibolehkan menikah dengan muhsanat, dengan wanita muhsan atau laki-laki atau perempuan yang menjaga kemaluannya dari orang yang ahli kitab. Ini khusus wanita, gitu ya. Jadi kita laki-laki yang muslim nikah dengan wanita muhsan, gitu ya. Karena bahasanya muhsanat, perempuan, ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, berarti kan boleh. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita menafsirkan ayat itu kita harus merujuk kepada para ulama. Tadi saya sampaikan di awal fatwanya Majelis Ulama, kemudian juga dari Mukernasnya, muktamarnya ke-28 dari NU, juga Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu sepakat menyatakan dilarang. Kenapa demikian? Karena makna dari ahlul kitab dalam ayat ini, kalau menurut Imam Syafi'i, ya kita yang bermazhab Syafi'i karena mayoritas di Indonesia, di dalam kitab Al-Juz yang kelima dikatakan makna ahlul kitab di situ ya adalah ahlul kitab yang benar-benar keturunan Bani Israel. Ya. Karena dikatakan walladzina utul kitaba min qablikum, ayatnya begitu. Ya. Jadi dari ahli kitab yang sebelum kalian, gitu ya. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang ahli kitab ada orang yang Nasrani misalnya bangsa Arab, itu bukan ahli kitab. Imam Syafi'i yang bilang. Nah, jadi kita yang bermazhab Syafi'i ya berarti yang termasuk di Indonesia, bukan termasuk dalam ayat itu, ya. Yang kedua, bahwa di dalam sejarah para sahabat itu sahabat yang menikah dengan yang laki-laki yang menikah dengan wanita yang ahli kitab, maksudnya yang bukan muslimah itu, dari 124.000 sahabat yang meninggal di Makkah Madinah itu hanya diriwayatkan 2 atau 3 orang saja. Kalau itu dibolehkan udah pada nikah semua mereka, ya. Kita tahu misalnya sahabat Anas bin Malik itu sampai anaknya aja 100, istrinya beberapa kali karena dia sampai umur tua meninggal istrinya, nikah lagi terus meninggal. Artinya akan bebas, tapi mereka tidak melakukan itu. Yang melakukan itu ada 2 orang sahabat, di antaranya sahabat Talhah bin Ubaidillah,
Ya. Satu lagi Abdullah bin Rawahah. Itu pun dalam satu riwayat disuruh cerai sama Umar ibn al-Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah. Suruh cerai, nggak boleh. Ya. Abdullah bin Umar juga menyatakan begitu. Ahli kitab di situ adalah ahli kitab yang menjalankan Injil dan Taurat pada masa Bani Israel, bukan yang sekarang. Ya. Nah, jadi dari situlah kita perlu memahami, jangan kemudian kayak zaman sekarang dibuka keran. Saya ini tadi saya bilang saya ngobrol dengan pendeta, saya ngobrol dengan biksu, dengan mereka juga keberatan dengan itu. Itu juga ngacoin agama kita. Nah, jadi dari semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya biang keladi masalah ini bukan dari agamanya, ya, tapi dari anak-anak muda yang nggak paham agama, ya. Maka harus dipahamkan, tapi dengan cara yang halus, yang lembut, jangan kemudian dicaci maki. Lalu terakhir tadi, bagaimana hukumnya misalnya anak-anakku sekalian nih nanti soal anaknya, kalau dia misalnya wanita, ya muslimah nikah sama non muslim, itu otomatis hukumnya zina. Ya, pernikahannya batal, tidak sah. Kalau dia punya anak-anaknya anak zina, tidak berhak waris, panjang urusannya. Ya, nah jadi oleh sebab itu maka saya tidak mengkomentari dari sisi itunya, tapi saya lebih kepada bagaimana yuk kita menjaga. Baik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Demi kita, keturunan kita, bangsa dan negara kita. Wallahu a'lam bishawab.